Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ikhwafillah, santan ikhwan dan akhwat yang semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan keberkahan kepada antum semua dan kita ya tentunya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita perlindungan dari segala macam bahaya dan semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Santi ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, kita akan melanjutkan pembahasan hadis Arba'in An-Nawawi. Setelah di semester 1 kemarin kita sampai pada hadis yang ke al-khamis wal ashrun. Fad'an nabhathul hadis as-sadis wal ashrun, yakni kita akan membahas hadis yang ke-26 minal Arba'in An-Nawawi, dari hadis Arba'in An-Nawawi, wa mawdu'ahi ya kathratu turuqil khairi. Di hadis ke-26 ini menjelaskan tentang banyaknya cara atau jalan untuk mendapatkan kebaikan. Sanaqra nasal hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kullu yawmin tatlu fihi syams ta'dilu baina ithnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmilu 'alayha wa tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah wal kalimatu at-tayyibah sadaqah bi kulli khutwatin tamshiha ila as-salati sadaqah wa tumitu al-adha 'ani at-tariqi sadaqah. Maknahu makna hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu atau terjemah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, bahwa setiap persendian pada tubuh manusia itu ada kewajiban sedekah. Kullu yawmin tatlu fihi syamsu, setiap hari tatkala terbit matahari. Ta'dilu baina itsnaini sadaqah, mendamaikan, kata adil ya, mendamaikan antara dua orang yang bertikai, itu juga merupakan sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmilu 'alaiha, dan menolong seseorang untuk naik ke kendaraannya, itu au tarfa'u 'alaiha mata'ahu sedekah, atau mengangkatkan barangnya ke kendaraannya, itu juga merupakan sedekah. Wal kalimatu thayyibah sedekah, kata-kata yang baik juga sedekah. Bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati sadaqah, dan setiap langkah kita berjalan menuju salat adalah sedekah. Ke masjid ya, atau menuju ke tempat salat adalah sedekah. Wa tumitul adza 'anil tariqi, juga menyingkirkan al-adza, sesuatu yang membahayakan ya, 'anil tariqi, dari jalan, merupakan sedekah juga. Adza ini bisa sesuatu yang membahayakan ya, ataupun bentuknya. Dari sini kita pahami bahwa sebagaimana maudhu' al-hadis kathratu turuqil khairi, bahwa banyaknya cara untuk mendapatkan atau untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang bernilai pahala dari Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah sedekah, bahwa sedekah ini bukan hanya dengan harta, kita memberikan harta kepada orang yang tidak mampu, tapi rupanya banyak cara untuk kita bisa bersedekah. Kan? Siapapun itu bisa bersedekah, bahkan orang yang tidak memiliki harta sekalipun. Karena dalam tubuh kita ini ternyata kita bisa bersedekah tanpa memberikan apa-apa gitu. Di antaranya adalah kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kullu yawmin tatlu fihi syamsun. Itu di mana para ulama ini menafsirkan tentang cara bersedekahnya persendi kita adalah dengan salat duha. Disebutkan dalam hadis dari Muslim melihatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dalam tubuh manusia itu terdapat 360 persendian, dan ia wajib menunaikan sedekah atas setiap persendiannya. Innahu khuliqa kullu insani min bani Adam ala 60 wa 300 mafsalin, faman kabbaraha wa hamidaha wa hallalallaha wa subhanallaha wa astaghfirullaha ila akhir hadis. Bahwa di dalam tubuh manusia itu
ada sekitar bukan sekitar ya, ada 360 persendian. Barang siapa bertakbir, bertahmid, bertahlil, bertasbih dan beristighfar kepada Allah, memikirkan batu dan seterusnya, Allah akan menjamin ia akan terhindar dari neraka. Dalam sebuah hadis saya katakan seperti itu. Maka kemudian apa namanya, di antara cara-cara kita bersedekah itu dengan salat duha tadi. Berikutnya adalah mendamaikan kedua orang yang bertikai juga merupakan sedekah. Jadi itu makna terjemahan dari hadis. Kita lanjut ke al-mufradatnya. Di sini ada kata sulam. Sulam ini adalah hiyal mafasil wal a'dha min al-insani wa hiya fil hadis 360 mafsalan. Itu mafasil ya, persendian, wal a'dha atau anggota badan, min al-insani pada tubuh manusia, wa hiya fil hadis dan sebagaimana dalam hadis disebutkan ada 360 persendian. Nah, ini luar biasa ya, hadis yang menjelaskan tentang bahwa tubuh manusia ini memiliki 360 sendi. Ini membuktikan bahwa Rasulullah SAW berkata bukan berdasarkan nafsunya, bukan berdasarkan pikirannya sendiri, tapi berdasarkan wahyu. Bagaimana mungkin Rasulullah SAW yang bukan seorang dokter, yang belum pernah melakukan penelitian, mengatakan bahwasanya di dalam tubuh manusia itu ada 360 sendi, dan itu terbukti benar bahwa dalam tubuh manusia dewasa ada 360 sendi. Nah, ini luar biasanya Rasulullah SAW mengetahui, karena memang apa yang dikatakan Rasul itu berdasarkan wahyu. Tadlu'u ini tadhuru atau tabdu, muncul ya, terlihat. Ta'dilu baina itsnaini ay tusnihu wa tahkumu baina itsnaini mutakhasimaini bil adl. Itu mendamaikan atau menghukum, menjatuhkan hukum, memberikan hukum baina itsnaini di antara kedua orang mutakhasimaini yang saling berselisih bil adli dengan adil. Nah, tentunya mendamaikan seseorang kemudian atau memberikan sanksi ke salah satunya tentunya dengan cara yang adil, itu adalah sedekah. Wa tu'inur rajula, menolong seseorang, itu tusa'iduhu ala rukubi dabatihi aw hamalahu 'alaiha mata'ahu, menolong orang tersebut ala rukubi dabatihi, untuk menaiki atau ikut naik ke kendaraannya, aw hamalahu 'alaiha mata'ahu, atau membawakan barang-barangnya di atas kendaraannya. Itu juga sedekah. Mata'ahu itu afsyahu, itu barang-barangnya. Wal kalimatu thayyibah diddul kalimat al khabithah, lawan kata dari kata khabith ya, buruk ya. Tumitul adza tuzilu, itu maknanya adalah menghilangkan, menyingkirkan. Tanha ma yu'adzi al marra min qadharin wa syaukin wa hajarin wa nahwu dzalika, itu menyingkirkan sesuatu yang dapat membahayakan al-marrah, orang yang berjalannya lewat, min qadharin dari kotoran, wa syaukin atau itu duri, wa hajarin atau itu batu, wa nahwu dzalik atau yang lainnya. Intinya menyingkirkan sesuatu yang menghalangi orang berjalan atau akan membahayakan orang lain, itu merupakan sedekah. Khutwah bil fathi atau khutwah atau khutwah sama ya. Bahkan dalam riwayat itu ada khutuwat, ada yang khutuwat dan seterusnya. Tapi makna yang sama adalah langkah. Al-fi'latul wahidatu bidhammi ma bainal qadamaini. Tapi itu mufradat, di antara mufrad yang mungkin dianggap memiliki makna yang asing dalam hadis ke-26 ini. Al-istifadah atau ma'istafadu min hadis ya. Pelajaran yang bisa diambil dalam hadis ini adalah yang pertama, ini ada 7. Inna tartiba 'izamil adami wa sulamiyatahu min a'zami ni'amillah 'alal 'abdi fayahtaju ila tasadduq anha. Bahwasanya
tertibnya tulang manusia, wa sulamati dan tadi apa, mafsal, sendi, merupakan nikmat Allah yang paling besar yang telah diberikan kepada hambanya. Fayahtaju ila tasadduq anha, maka dari nikmat yang besar ini tentunya ada kewajiban kita bersyukur. Dengan cara apa? Bersedekah dari apa yang telah diberikan nikmat tersebut. Itu dengan cara salat. Istihbabul mudawamah 'ala nawafil kulli yaum. Berikutnya adalah pelajaran dari hadis ini adalah kita dianjurkan untuk senantiasa dawam ya, memelihara 'ala nawafil, hal-hal yang hukumnya sunnah, kulli yaumin, setiap hari. Kadang-kadang kita menyepelekan suatu hal yang sunnah, padahal itu adalah merupakan sedekah dari kita ketika kita tidak mampu bersedekah dengan harta. Yang ketiga, inna shadaqata afan, bahwasanya sedekah itu tidak hanya berupa harta atau dalam harta, bal takunu fil af'ali wa ghairiha, akan tetapi bisa dengan perkataan ataupun yang lainnya. Artinya sedekah bukan hanya dengan harta, tapi bisa dengan perbuatan ataupun yang lainnya. Itu kata-kata tadi ya, al-kalimatul thayyibah shadaqah. Yang keempat, fadlul islah bainan nas wal hukum bainahum bil adl, keutamaan mendamaikan antara manusia dan menghukum di antara mereka dengan adil. Itu apa keutamanya? Sedekah tadi. Atau itu adalah kebaikan yang luar biasa. Yang kelima, al-hifdzu 'ala huduril jama'at wal masyi ilaihi lis-shalat, menjaga, memelihara untuk hadir berjamaah dan berjalan menuju tempat salat. Jadi tidak di rumah tentunya. Yang keenam, at-targhib fi imatatil adza'i 'anil tariqi, anjuran atau perintah untuk menyingkirkan yang membahayakan, 'anil tariqi, dari jalan. Kadang kita cuek ya, ketika kita lewat kemudian di hadapan kita ada sesuatu yang membahayakan, entah itu kayu, entah itu batu, karena kita merasa tidak termadaratkan oleh hal tersebut, lalu kita abaikan, tidak memikirkan bagaimana orang lain ketika berjalan seandainya kena batu atau kena kayu tersebut. Itu bahkan di sebuah acara sosial eksperimen begitu, sengaja diberikan halang di jalan kayu, kemudian melihat reaksi orang yang lewat di jalan tersebut, apakah memikirkan apa tidak gitu kan. Ternyata ya hanya beberapa saja yang menyingkirkan kayu tersebut dari jalan, yang lainnya ya cuek gitu, karena merasa dia aman gitu, tidak terganggu dengan kayu tersebut. Tidak seperti itu ya, tapi kita harus memikirkan orang lain, bagaimana ketika orang lain itu akan kena madarat dari sesuatu yang ada di jalan tersebut. Yang ketujuh, at-targhibu fil adabi samiyah wal akhlaqil 'aliyah, perintah untuk menjaga adab as-samiyah, samiyah itu yang mulia ya, menjaga adab yang mulia, wal akhlaqil 'aliyah, dan akhlak yang tinggi. Itu pelajaran yang bisa diambil dari hadis. Syarah hadis, penjelasan secara umum dari hadis ini. Yukhbiruna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis anna 'ala kulli 'adhin min a'dha'il insani shadaqatan fi kulli yawmin yashkurullaha wa yahmaduhu haitsu rakkaba fihi hadhihi al-a'dha' wa sawwa khalqaha zahiran wa batinan wa law sya'a la salbaha liqudratin fala yastati'u al-insanu al-harakata fala yakum bi a'malihi ad-diniyah wala dunyawiyah. Kurang titik ya. Fa ibqauha wa dawamu quwwatiha yujibu syukr min al-'abdi bit-tasadduq bisawi dawami hadhihi an-ni'mah. Wa anna kulla 'amalin min a'malil khairi kas-sulhi bainan nasi wal hukmi bainahum bil 'adli wa ifsha'is salami wa tayyibil kalami wa musa'adatil muhtaj ila al-musa'adah wan nushi lil muslimina bil aqwali wal af'ali
kullu wahid min hadhil umur fihi sadaqah. Bahwasanya Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita di dalam hadis ini bahwa setiap sendi dalam tubuh manusia ada kewajiban sedekah di setiap harinya. Yashkurullah wa yahmidahu, dan kita sebagai bentuk rasa syukur pada Allah Azza wa Jalla, wa yahmuduhu, dan memujinya, sebagai bentuk rasa syukur dan mengagungkannya, memujinya, haitsu raqaba fi hadzal a'dha, di mana Allah Azza wa Jalla memasang, ya, memberikan tulang dan mafsal ini, wasawa khalqaha zahiran wa batinan, dan membentuk ciptaannya atau bentuk kita, ya, zahiran wa batinan, zahir dan batin secara sempurna. Wasawa itu menyempurnakan khalqa ciptaannya zahiran wa batinan, baik itu zahir ataupun batin. Walau syaa, kalaulah seandainya Allah menghilangkan itu semua, fala yasirul insan, maka pasti manusia tidak akan mampu bergerak. Fala yakum bi a'malid diniyah walad dunyawiyah, dan niscaya manusia itu tidak akan mampu untuk bekerja, melaksanakan pekerjaannya, entah itu dalam urusan agama atau bahkan dunianya. Fa'uquha wa daumuha wa daumu quwwatiha yujibu syukra, maka dengan Allah memberikan tulang dan sendi ini dan serta memberikan kekuatannya, wajib untuk disyukuri dari seorang hamba tersebut. Dengan cara apa? Bitasadduq, dengan cara bersedekah. Bisa bidawami hadhihi nikmah, karena Allah telah memberikan kenikmatan berupa kekuatan tadi, ya, kepada kita. Wa anna kulla amali min amalil khair, dan bahwasanya setiap amal dari amal-amal yang kebaik, seperti mendamaikan antara dua orang atau dua manusia, ya, antara orang-orang, wal hukmu bainahum bil adl, dan memberikan hukum di antara mereka dengan adil, wa ifsya'us salam, menyebarkan salam, wa taibul kalam, dan berkata yang baik, wa musa'adatul muhtaj, dan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, wa nasrul lil muslimin, memberikan nasihat kepada muslim, ya, bil aqwal wa af'al, dengan kata-kata ataupun perbuatan. Keluar min hadhil umur, semua itu adalah fihi sadaqah, ada nilai sedekah. Jadi di sini sebutkan berbagai macam cara sedekah, bahwa banyak cara untuk bersedekah. Tidak harus dengan harta, tapi bisa dengan perkataan ataupun perbuatan. Bahkan sesuatu yang bukan interaksi dengan orang lain, itu juga sedekah. Jadi itu penjelasan dari hadis ke-26. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa diikuti, sehingga nanti ketika antum diminta menjelaskan atau ditanya tentang hadis ini, insya Allah bisa menjelaskan juga. Baik, itu yang bisa dijelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di YouTube.